Ada jalur jaring dilewatin bis ya kan. Kalau nggak ada jalur lewat, coba kita lihat ada nemu halte nggak sini. Nah di sini nih fasilitas umumnya tuh kayak di sini nih standarnya tuh kayak pemadam kebakarannya tuh ya, setiap titik tuh ada ya kan, lampu. Kalau kabel kita nggak ngelihat ya, karena itu semua kabelnya itu bawah tanah. Hari ini si Bubu mau cabut kateter, jadi aku nggak mau ngelihat ya kan, karena takut dia ngejerit atau gimana. Aku nggak tega kalau denger suara-suara kayak gitu. Jadi aku hari ini mau perbaikin rambutku. Jadi aku mau cerita ini kejadiannya kenapa aku harus redo my hair, because yesterday ya, karena kemarin tuh pas aku antar Bubu ke rumah sakit waktu pas operasi, kan aku potong rambut di barbershop yang tempat lama aku. Kita sambil ngobrol ya. Nah kita sambil ngobrol, kita keliling kampung nih ya, karena appointment aku untuk potong rambut tuh jam 10.40, jadi aku masih ada waktu. Kita keliling kampung sini sambil menikmati ya, beginilah suasana kampung di desa kami ya kan, Desa Tegarejo, Kecamatan Banyuwangi. Si Bubu di rumah, dia lagi nunggu home care-nya untuk ngelepas kateternya dia. Jadi aku nggak mau denger, aku nggak mau ngeliat karena kasihan ya. Aku tuh orangnya kalau denger orang ngeluh kayak sakitnya tuh, aku tuh langsung ngilu gitu loh. Makanya mendingan aku keluar, aku mau potong rambut dulu. Tadi ntar sambil pulang cari breakfast atau apalah buat si Bubu. Nah kita keliling kampung-kampung aja nih guys. Seperti inilah penampakan perkampungan kami dan perkampungannya Mbak Nikmatul di saat musim panas. Jadi lihat tuh pohon-pohonan mulai hijau. Ini pohon-pohonan ini ya, nanti kalau sudah sekitar 10 tahun atau 5 tahun ke depan ini akan membesar jadi lebih adem. Karena kalau kalian lihat di downtown tuh pohonnya rindang itu kan, karena itu pohonnya tuh umurnya tuh udah tua nek, udah mungkin 30 tahun 40 tahun ya, makanya kelihatannya rindang banget. Nah ini kan karena perkampungan baru tuh, lihat tuh si ibu-ibu nih. Ibu jatuh. Jadi seperti inilah penampakan perkampungan kami di Kanada ya, kalau lagi musim summer. Cakep kan itu. Nah ini ada orang bangun rumah nih sebelah sini nih, ada gundukan tanah ya. Seperti inilah keadaan lingkungan kami ini. Jadi di sini nih kita nggak ada pos hansip, nggak ada security. Kalau kalian nggak ngeliat kabel-kabel ya seperti inilah perumahan di Kanada, nggak ada kabel ngewer-ngewer, sidewalknya tertata rapi. Dan itu juga lihat tuh, kalau kalian perhatiinnya sidewalknya itu kan apa sih, curve-nya itu apa sih kalau bahasa Indonesia, curve-nya itu kayak undakannya itu rata kan, cuman miring gitu, jadi kayak manusiawi banget gitu kan. Oh ini rumah teman aku ini kayaknya nih. Kemarin aku sempat antar teman aku daerah sini, cuma aku lupa rumahnya yang mana gitu. Karena dia nanya, Victor lu kan di Alert ya katanya. Iya gue bilang, gue numpang ya, gue bilang gue kan deket rumah lu juga, gue tahu apartemen lu kok. Oh ya udah gitu, jadi aku mau Bubu anterin dia pulang. Kayaknya rumah-rumah kayak begini deh rumahnya, gue lupa deh. Jadi seperti inilah penampakan desa kami yang tak seberapa ini. Kalau kalian perhatikan ya, ini mungkin kalau di Indonesia ini kayak BSD ya kan, sini kalau kalian mentok nek. Aku harus muter balik. Nah ini kayak gini nih, ada private no trespassing. Ini buat puteran, ini namanya kayak cul-de-sac. Ini bakal ada rumah nih nanti tanah kosong ini. Jadi kita keliling-keliling aja dulu ya. Adamson Drive. Kita mungkin bisa belok kiri nggak ya? Oh bisa kalau belok kiri. Oh tembusnya ke situ. Nice. Kita kesini aja lagi deh. Jadi sini rata-rata, Mas ini dilewatin bis apa enggak ya? Di sini ada jalur jaring dilewatin bis ya kan. Kalau nggak ada jalur lewat, coba kita lihat ada nemu halte nggak sini. Nah di sini nih fasilitas umumnya tuh kayak di sini nih standarnya tuh kayak pemadam kebakarannya tuh ya, setiap titik tuh ada ya kan, lampu.
kalau kabel kita nggak ngelihat ya, karena itu semua kabelnya itu bawah tanah. Terus pipa gas juga bawah tanah, karena kalau rumah ini biasanya mereka pakai gas alam ya. Jadi gasnya itu bawah tanah, air juga bawah tanah. Nah kalau yang aku nggak suka rumah itu, kotak posnya itu seperti ini nih guys nih. Kotak posnya itu seperti ini guys. Tuh. Jadi beberapa rumah tuh kotak posnya seperti ini. Jadi kita harus jalan ke sini tuh, karena setiap ada berapa komplek itu ada tetap kayak gini. Sebelah sana juga nih ya, nanti itu ada lagi tuh. Nah tuh, kotak posnya tuh seperti ini guys tuh. Seperti inilah kotak posnya di Kanada. Kalau untuk perumahan ya. Kalau di apartemen, di dalam unit apartemen gitu ya. Ini sambil aku muter-muter ini. Nah kebanyakan ini parkir mobil di sini nih, apa nggak dicopotin mas kaca spionnya? Puji Tuhan enggak ya. Nah, oh ya, itu bak sampah tuh kan mereka nanti akan diambil setiap hari Selasa. Jadi sistem kebersihannya itu nanti mereka akan ambil itu sampah-sampah setiap hari Selasa. Jadi kewajiban kita harus menaruh bak sampah yang mereka punya itu di pinggir jalan. Nanti langsung diambil pakai mesin cekrok gitu. Nah itu apaan sih mas yang putih-putih itu? Nah itu, kalau itu adalah rumah yang akan dijual tuh guys tuh. Tuh iklannya tuh kayak gitu. Kalau rumah ini mau dijual, lagi for sale ya kan, ntar ngubungin nomor itu. Nanti kalian bisa show unit gitu ya. Nah kalau kalian lihat itu rumah kok gede-gede, itu apakah yang tinggal satu keluarga? Nah kebanyakan di Kanada ya, orang punya rumah-rumah segede ini nih, itu bukan satu keluarga aja. Karena apa? Karena rumah ini kan semua pakai basement ya, ada basementnya. Jadi mereka tuh kadang bisa 2 keluarga atau 3 keluarga. Lagi kayak orang Filipina, India, kayak rumah-rumah segede gini guys, biasanya itu 2 keluarga minimal ya, 2 keluarga. Jadi basementnya disewain sebagai income mereka. Nah jadi enaknya di Kanada itu, kalau kita punya rumah gede ini, ya kan, misalnya taruhlah mortgage-nya sekitar 2.000 ya kan. Terus mereka sewain aja basementnya itu sekitar 1.200 ya kan, atau 1.300 yang full basement. Dan itu sudah mengurangi sistem mortgage mereka ya kan. Misalnya mortgage-nya 2.000 tadi dikurang 1.000 ya, taruh kita minus 1.000. Jadi ini cuma mortgage cuma 1.000, cuma cicilnya 10 juta kan. Nah itulah salah satu keuntungan kalau memiliki rumah kayak gitu-gitu ya. Banyak nih rumah ini kadang malah ada di kos-kosin per kamar gitu. Makanya kalau kalian ngeliat rumah ini kok mobilnya banyak, bukannya mobil, ada bisa mobil ownernya, ada bisa juga orang yang ngeren ya kan. Karena kan gini, karena ada sekilas ini kan ada banyak industri, factory, ada orang kerja, orang yang baru pindah gitu kan. Jadi mereka itu nyewa kayak kos-kosan gitulah, atau nyewa basement gitu. Jadi enaknya gitu. Ini kayak gini kan rumah-rumahnya modelnya kayak begini-gini semua nih guys tuh. Cakep ya. Oh itu apartemen aku lagi udah balik. Oh jadi lurusnya gitu doang ya. Tuh. Jadi seperti inilah keadaannya. Nah itu apartemennya Mas Panda dari belakang sini. Ya kurang lebih seperti inilah guys keadaan lingkungan di rumah kami. Ya jadi kalau kalian lihat nih, tampaknya kalau emang summer itu cakep banget ya. Aku juga senang, puji Tuhan, tinggal di daerah sini aman, tenang. Nah ini ada salah satu lagi tuh kotak pos tuh kayak gitu kan. Jadi kalau winter kamu harus jalan ke sini, makanya males banget kan. Nah ini apartemen Mas Panda nih, dari tampak ke perumahan sini. Nah sekarang kita jalan, kita keliling ke kompleks sebelah yuk. Kita lihat-lihat ya kompleks sebelah seperti apa. Terus nanti kita baru jalan-jalan. Makanya kalau udah summer nih indah di sini, enak. Dan setiap sini nih mereka kayak ada ruang terbuka untuk nampung, kayak itu tuh ada pond gitu ya. Aku nggak jalan sih, sebenarnya aku lebih nyetir nih. Nah kalau kita masuk ke depan itu adalah komplek Bungalow. Kalau aku masuk situ pasti dipelototin orang ya. Coba ya, aku coba masuk ya. No exit. Bisa nggak ya masuk? Pasti gue langsung dipelototin orang deh. Ini aku masuk ke perumahan Bungalow gitu ya. Ini satu putaran doang ya. Oh. Ini rumahnya kayak gini. Ini rumahnya gede-gede. Rumah Bungalow itu jadi mereka konsepnya 3 lantai tapi dengan basement, dan jadi ukurannya tuh emang besar banget. Coba lihat jalan. Tuh ada lapak-lapak kosong. Dan ini nih rumahnya tuh kayak gede-gede banget kan.
kayak bakung gitu. Salah jalan. Salah jalan. Karena takut dicurigain ya kan. Nah kayak rumah-rumah gede-gede gini nih, kalian lihat kan, nggak ada security, nggak ada portal ya kan, nggak ada abang-abang mangkal dan lain-lain sebagainya. Kita coba, aku mau coba jalan ke kompleks sebelah deh. Kita keliling kampung nih ya judulnya ya. Nah kalau ini yang sebelah tetangganya Mas Panda nih, no exit. Coba kita masuk sini ya. Pengen lihat deh sebelah sini nih, kita masih dalamnya. Oh salah masuk kali ya. Ini maka ini kan tembus ke apartemen Mas Panda. Coba kalau bisa sekeliling gitu nggak ya? Oh salah. Nah, tampaknya tuh kayak gini nih rumah yang dekat apartemen Mas Panda. Itu kan ada portal tuh. Nah, itu kan harusnya bisa lurus nih, harusnya bisa lurus tuh tapi ditutup. Harusnya nyambung ke apartemen tapi diblok karena ini aduh salah jalan. Salah jalan. Karena teman aku juga kemarin gitu, gue salah jalan nih, nggak bisa masuk. Ya lu keluar lagi, masuk dari sana. Nah ini juga tipe bungalow juga nih. Ini rumahnya gede-gede kan, gede-gede ya. Ini kayak komplek Menteng gue bilang nih mah. Rumahnya unitnya gede-gede nih. Jadi kalau kayak gini nih mereka nggak 2 lantai, 1 lantai, tapi garasinya gila kayak, ya kan? Seperti inilah perumahan orang-orang Sultan di Kanada tuh. Nggak pakai pos kamling. Mau ke rumah berapa mas? Mau kayak di Cendana aja gitu kan, mau lihat Cendana aja. Mau ketemu siapa mas? Oh nggak bisa lewat sini mas, muter mas. Ini khusus buat yang tinggal di sini aja gitu. Coba kita sekarang ke rumah sebelah ya. Kita keliling kampung naik mobil nih. Soalnya kalau jalan kaki lama nek. Nah ini salah satu perumahan, ini daerahnya daerah Cimbelem kali ya, atau daerah Lembang ya. Ini kita lihat aja tuh sistem perumahan sini kayak gini kan. Kalian nggak ngeliat kabel-kabel, semuanya tertata rapi ya. Jalan tuh. Ada mobil Lexus lah gitu. Sini mobilnya rata-rata kayak gitulah, SUV. Oh ini kayaknya mentok nih. Mentok apa bisa muter nggak ya? Bisa nggak ya? Oh iya. Cunningham Drive. Oh, ini kalau ini perumahan-perumahannya mungkin dibangunnya tahun sekitar 2000-an lah ya. Kalau lihat dari desain arsitekturnya ya, sama kelihatan dari materialnya. Nah ini rumah ada depannya ada gerobak, ini berarti mereka lagi renovasi, dalam itu ada sesuatu di renovasi. Ini aku bisa keluar atau harus muter ya? Aku nggak tahu deh. Cunningham Drive. Ya, kita lihatin aja lah. Nanti tembus-tembusnya kemana kan baru tahu. Oh nembusnya ke sini. Tuh ada school bus. Ya, nikmati nih perjalanan. Ini mobil-mobil sini gede-gede ya guys. Aku kalau ngeliat truk-truk ini gede-gede ya. Ini kalau mobil-mobil kayak gini ini kalau di Jakarta mungkin kayak jalan di Praja itu mentok kali ya, satu mobil tuh nggak bisa pas. Oh bisa muter ke sini. Ya seperti inilah keadaan perumahan di sini modelnya ya guys. Jalannya lebar mas, iya ini jalannya lihat tuh. Ini aja yang parkir kiri kanan ada 2 mobil, jalan tengahnya 2. Jadi jalan standar jalan perumahan di sini ini yang kayak mainnya ya, kayak di dalam perumahan itu standarnya bisa pas untuk 4 mobil, ya kan? Bayang nggak sih? Terus kalau kita ke sana bisa, oh tuh ada apartemen tuh, bisa ke sana nggak ya? Ya. Tuh mobil nih, mobilnya tuh Lexus semua tuh 4, ada 4. Tuh ada punya trailer. Kalau enaknya rumah gini mereka bisa pasang trailer yang itu buat tenda-tenda camping gitu guys. Ini aku keluar kemana ya, aku nggak tahu deh. Ini Jaguar tuh pinggir jalan. Semua mobil rata-rata pakai. Tuh ada abang-abang lagi mau benerin apa, Neighbor Heroes apa nih, lagi benerin apa nih? Oh ini yang suka bersih-bersihin itu guys. Ah, ini ada rumah-rumah kayak townhouse gitu deh. Oh, ini masuk tembus ke sini ya. Ini kalau nggak salah nih townhouse yang di renting nih guys, daerah sini nih. Ini nih di renting. Oh, ini tembus ke sini. Aku pernah deh masuk ke perumahan ini waktu hunting rumah dulu tuh.
masuknya sini tuh, Kalinggan Drive. Aku penasaran ini keluarnya di mana ya. Aku pernah tuh rumah itu tuh, tahu tuh. Pernah kesini waktu itu, waktu bikin video, inget nggak ya aku hunting-hunting apartemen. Oh, rumahnya kayak gitu, tembusnya ke sini. Nah, sebelah kanan itu kayak gitu kan ada taman-taman gitu tuh guys tuh. Kayak kolam, itu tuh buat nampung-nampung air. Oh, ini ke sini guys. Ini keluar di mana ya? Oh, Rutherford sini. Jadi deket-deketan ya. Ah, I see. Nah, ini gue tahu. Oh, jadi dari depan rumah gue ini bisa keluar di sini ya. James Howard nih. Ini keluar James Howard. Sekarang pertanyaan gue belok kiri, belok kanan ya. Okay. Oh, itu Canadian Superstore, berarti gue belok kanan. Ya, seperti itulah guys, sistem perumahan di kami ya. Sekarang kita perjalanan ke salon. Bukan ke salon, ke barbershop aku ya. Nih, kalau udah hijau kayak gini enak banget melihat langit biru, semua hijau ya kan. Gitu. By the way, aku penasaran si Bubu udah datang belum endorse ini. Kalian nikmatin aja perjalanan ini ya. Makanya aku sukanya tuh kalau di sini, kalau sudah mulai musim summer tuh, feeling buat kerja tuh males banget guys. Kayaknya pengen jalan keluar ya kan, libur sana sini. Ini si Bubu lagi sakit, yang tadinya aku udah rencana mau jalan ke sana ke sini jadi pending dia. Ya udahlah, demi Bubu supaya semoga lekas sembuh. Aku tuh kalau denger Bubu semalam aja, dia kencingnya masih sakit. Malah operasi ini kencing malah sakit. Sebelum operasi ini kencing malah lancar-lancar aja gitu kan. Cuman ya mungkin itu proses penyembuhannya ya. Nah, ini seperti ini. Ini kalau kita lihat nih kayaknya bangunannya hijau banget ya, enak gitu lagi. Callaghan. Daerah sini ini aku nggak tahu ya. Aku lebih suka perumahan di South daripada di West ya. North apalagi, aduh nggak deh, nggak suka aku. South kayak gini nih lebih enak gitu kan. Daerahnya tenang, daerah perumahan, dan di sini tuh nggak banyak penduduk asli gitu guys ya kan. Jadi lebih eksklusif ya kan. Nah, depan itu aku pernah, ini depan itu sebelah kanan ada apartemen, kita pernah hunting situ. Ternyata di apartemen tuh ada masalah, maksudnya some technical issue di bangunannya, jadi kita nggak cari. Padahal Bubu suka. Aku sih lihat bangunan luarnya suka, tapi pas ngeliat ada satu unit dalamnya kayaknya it's kinda dark Bubu, I don't like it ya kan. Bubu kan suka tuh karena ini kan kayak bangunannya klasik gitu tuh si Bubu tuh. Dia sempat suka sih, gue bilang enggak lah. Terus di ground floor aku nggak suka. Aku tuh kalau nyari apartemen nggak pernah suka yang namanya ground floor ya kan. Kalau ground floor tuh satu, harganya tuh pasti murah dijual ya, terus privacy tuh kayaknya kurang gitu kan. Jadi aku nggak terlalu suka. Walaupun ini kan privacy-nya ketutup ya, ground floor gitu, tapi aku nggak terlalu suka. Nah, ini suasana seperti inilah kota kami di Edmonton ya kan. Kalau teman-teman nanya seperti apa sih di perumahan-perumahan di sini, where am I going? Oh, that one. Seberang sana, sebelah di balik apartemen itu baru ada highway ya. Nah, ini aku balik ke LRC Road ya kan. Ini ada bis sekolah yang kutunggu. Langitnya cakep banget. Langit biru, langitnya cakep banget. Cakep banget langitnya ya. Nggak tahu nanti kalau di kamera edit tampaknya gimana, karena aku ngeliat dari sini silau ya, nggak terlalu jelas. Ini sebelah kiri ini juga perumahan lama nih. Ini mungkin bangunan tahun 1990-an lah sebelah kiri ini, karena aku kita bisa ngeliat sesuatu bangunan itu dari building material dia ya, dari material bangunannya seperti apa. Nah,
Nah itu kan ini keluar dari sini. Kalau misalnya aku dari belakang apartemen kan biasanya muncul di situ. Nah ini aku tinggal lurus nanti masuk ke highway. Jadi kalau daerah sini ini emang semua daerah perumahan rata-rata ya, makanya nggak ada bangunan-bangunan tinggi. Jadi kayak lebih asik gitu loh. Dan aku suka nih kotanya Edmonton tuh naik turun nggak turun-turun. Ya. Di sini juga speed kendaraan tuh sangat diperhatikan. Oh, kemarin aku tuh ngeliat kamera. Lu tahu kan ini kan belok kanan ini ke rumah Mas Panda. Di situ ada polisi mengintai pakai kamera. Padahal itu kan daerah mungkin karena banyak orang komplain ya, karena banyak orang speeding. Aku juga sekarang suka speeding situ. Habis kan nggak ada radar atau apa kan gitu kan. Itu sebelah kiri itu kan Lexus South Point, tempat kita beli mobil kemarin tuh. Sabar ya mas, di belakang aku nih nempel aja. Seneng kali ya ngeliat plat mobil aku nih Panda. Udah jelas ini hijau. Jadi kalau di sini nih, kalau di khususnya kota Edmonton, kalau buat yang first driver itu bagus ya, karena sini nyetir tuh tenang, pelan-pelan, orang nggak berasa kusut gitu ya. Mungkin kalau di Toronto atau Vancouver agak kaget juga, susah kan, apalagi highway-nya sana tuh kayak highway Jakarta guys. Aku aja waktu itu keluar dari airportnya Toronto, ngeliat highway-nya tuh buset, ini kayak Jakarta nih, wush. Walaupun tapi kendaraannya tuh padat gitu. Kalau sini kan kendaraannya tuh nih, ini kan karena belum jam sibuk atau jam pulang kantor ya, ini kan jam orang lagi pada kerja, jadi nggak terlalu ramai. Tapi kalau udah pulang kantor nanti sini baru ramai. Bingung kadang orang nih nyetir kayak orang kemasukan roh kudus atau harus setan sih. Itu tuh mobil belakang aku tadi tuh. Nah seperti inilah suasana summer. Habis keliling kampung, sekarang kita masuk jalan-jalan sini. Informasi kalau jalan tol kita nggak bayar ya. Banyak teman-teman nanya kalau summer ini kan baru kelihatan ya permukaan jalan. Itu mas kok jalanannya kayak kasar gitu geradakan? Ya itu. Nah ini kan yang kasar. Nah ini yang sudah di aspal baru lagi nih tuh. Jadi halus ya kan. Karena gini, di sini nih walaupun kita di patch lagi ya, kalau misalnya kita bilang tuh di aspal lagi, itu nanti setelah 2-3 tahun itu akan retak lagi. Karena apa? Karena cuaca di sini guys. Jadi bukan karena misalnya materialnya nggak bagus, tapi karena cuaca ya kan. Aspal itu kan kayak karet, jadi kalau kena dingin itu dia bakal menguap ya kan, karena dari panas dingin memecah lagi. Makanya sini setiap berapa tahun sekali itu jalanan diperbaikin lagi gitu loh. Makanya kalau kayak di downtown itu tuh kalian lihat konstruksi ya kan, apalagi sekarang di Edmonton ini lagi banyak project karena lagi bikin ekspansi LRT dari downtown ke west, terus yang dari Millwood ke downtown gitu. Karena yang LRT sekarang ini adanya dari north ke south ya kan, jadi sekarang dia coba bikin connecting dari east ke west gitu ya. Ini tempat potong rambut aku udah mau nyampe nih ke sini. Aku harus belok kiri ke 31st Avenue, turn left. Mas Panda jarang naik bis ya, jarang. Karena kemana-mana aku lebih baik nyetir cepet ya kan. Kalau naik bis dulu pernah ya, karena aku juga pernah sih. Tapi semenjak di sini aku belum pernah sama sekali. Dulu waktu sebelum nyetir ya aku suka naik bis. Tapi sekarang kan karena kita kerja bareng dan aku juga jarang pakai mobil ya kan. Makanya aku setiap ada update schedule aku pasang di satu kayak Excel sheet gitu schedule aku, jadi buku kalau mau kemana-mana tahu gitu kan, maksudnya oh dia harus ada rencana kesini, dia tahu schedule aku, jadi kan baru ngomong I need the car or
can you drop me gitu. Jadi kadang-kadang kita punya cuma satu mobil ya kan, tapi kalau misalnya aku kerja terus si Bubu juga nggak mau drop aku, ya udah jadi si Bubu lah kadang naik bis gitu atau naik Uber taksi gitu. Nah ini pom bensin khas gitu. Nah di sini nih keadaannya seperti ini kota di Edmonton ini. Ini jam-jam orang lagi kerja ya. Sekarang kan hari Jumat ya. Kalau besok weekend paginya sepi, nanti malamnya baru rame. Ya kayaknya kenal deh bapak itu, kayak orang bekas dari Tony Romas. Ini aku bikin video ini buat teman-teman karena aku kan berapa minggu ini kan jarang bikin video. Ya satu karena kerjaan juga kan, dan ternyata summer ini Hotel Radisson tuh sibuk ya kan, mereka banyak party graduations dan mereka tuh minta bantu aku ya kan, karena aku kenal manajernya dengan baik, orang Chinese ya, dia baik banget. Karena aku bilang, Bu jangan schedule aku penuh dong. Gue bilang, oh iya you need to take off. Ya iyalah gue bilang. Tapi minggu ini aku bantuin mereka full. Di Doubletree aku block, aku nggak mau pick up shift. Jadi kalau casual tuh kayak gitu modelnya aku block. Karena di Doubletree kan mereka tinggal, lo mau take day off, lo tinggal masukin ke ada sistemnya online gitu. Jadi block gitu. Sampai manajernya, kok lu blok semua? Saya gue bilang, oh gue bilang aja. Ntar gue bilang aja, gue beresin. Oh iya, soalnya gue mau ngurusin si Bubu gue bilang gitu. Padahal sih enggak. Maksudnya gue kerja di Radisson. Habis males kesana guys. Perjalanan itu 28 kilo ya kan. Pulang balik itu 56 kilometer ya kan. 56 kilo. Ya Allah, kalau 3 shift aja tuh mungkin gue udah bisa sampai ke Calgary kali. Walaupun ngedrive cuma 30 menit, tapi kan kalau kita lihat kilometer lumayan jauh ya nih. Nah ini kayak daerah perumahan toko-toko situ kayak begini guys tuh. Ya. Rata-rata nggak ada parkir basement ya. Jangan mengharapkan basement kayak di Permata Hijau ya kan. Parkiran basement. Di sini kagak nih. Aku bisa parkir sini nggak ya? Parkir mundur aja kali ya. Mobil parkir ini bencong-bencong semua nih. Tadi mau masuk juga susah. Boleh nggak? Iya, walk permit itu buat handicap. Ini kadang ada parkirnya space-nya tuh mereka nggak pas gitu loh, karena orang suka parkir sebelah. Ini bisa masuk kali. Bisa kali ya. Kan orang itu juga buka pintunya pelan-pelan. Sampai deh. Nah ini tempat aku motong rambut, namanya Origin Hairstyles. Tuh ada Coco. Aku nggak tahu rambut aku mau diapain nih. Kita lihat aja ntar jadi seperti apa. Namanya Origin Hairstyle. Yang punya orang Filipina guys. Tuh hairstyle. Hai. Ada, sorry. There you go. Ini dalam salonnya guys. Cakep kan keren? Stylenya kayak gini kan ya. Tuh. Ya, ada lampu kayak gininya guys. Oh, peralatannya. Guys, thank you Kuya. You're done. I like it. Look fresh. This is good for summer. Enak, dingin. Oh, rambutnya tuh aku di skinhead gitu, aku jadi enak, jadi dingin tuh. Cucu ya.